Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine Damiria Gultom dengan NIM 211061124 di kelas Hukum Mata Kuliah Hukum Pembangunan Berkelanjutan B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hambatan global dalam penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs. Pertama, kita mulai dengan case overview dari berita harian Kompas. Terdapat 7 poin penting yang bisa saya ambil, yaitu yang pertama, hanya terdapat 15% target tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB sesuai jalur yang disebabkan oleh negara-negara maju yang mempertahankan sistem lama yang tidak adil. Yang kedua, umumnya negara berkembang tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya karena diskriminasi perdagangan dan hilirisasi industri. Yang ketiga, dalam laporan PBB, capaian TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan hanya 12% yang sesuai jalur, 50% lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Yang keempat, pemerintahan Eropa kewalahan diserbu imigran sebagian ilegal dari Afrika dan Asia. Yang kelima, Amerika Serikat menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Yang keenam, terjadinya marak perubahan iklim. Dan yang terakhir, sering terjadinya perang antar negara. Terdapat isu dan hambatan dalam penerapan SDGs, antara lain, berdasarkan case overview, mari kita berlanjut pada analisisnya serta apa yang telah dilakukan oleh negara-negara. Hambatan yang pertama adalah kemiskinan, yang dimana pada data yang dirilis pada tahun 2023, terdapat 1,1 miliar dari 6,1 miliar orang secara internasional, lebih dari 18% yang masih hidup dalam kemiskinan multidimensi akut di 110 negara. Afrika Sub-Sahara menyumbang sekitar setengahnya atau 534 juta, sedangkan Amerika Selatan menyumbang sekitar 389 juta, yang dimana wilayah ini adalah rumah bagi sekitar 5 dari setiap 6 orang miskin. Anak di bawah umur 18 tahun merupakan setengah dari penduduk miskin MPI atau Indeks Kemiskinan Multimedia, yaitu 566 juta jiwa. Tingkat kemiskinan pada anak-anak adalah 27,7%, sedangkan pada orang dewasa adalah 13,4%. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa kemiskinan belum dapat dikurangi. Kita berlanjut ke isu yang kedua, yaitu isu tentang imigran, di mana yang menjadi tujuan para imigran adalah negara Eropa. Yang pertama, pada tahun 2022 dilaporkan bahwa lebih sedikit orang meninggal atau hilang saat mencoba mencapai Eropa Selatan dengan jumlah 1.680 orang. Yang kedua, mayoritas pengungsi dan migran Eropa Selatan berangkat dari Tunisia atau Libya, namun sekitar 2.500 orang yang berusaha menyeberangi Mediterania ditemukan tewas ataupun hilang. Dan menurut PBB, sejauh ini sekitar 186.000 imigran atau pengungsi tiba di Eropa Selatan pada tahun 2023. Adapun penyebab daripada maraknya imigran yang bergerombol ke Eropa tahun 2023 disebabkan oleh berbagai kejadian dari negara tersebut. Umumnya karena di negara asalnya mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kebahagiaan serta lapangan pekerjaan yang banyak. UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees memperkirakan lebih dari 102.000 pengungsi dan migran dari Tunisia meningkat hingga 260% dari tahun lalu, dan lebih dari 45.000 dari Libya mencoba menyeberangi Mediterania Tengah menuju Eropa yang terjadi antara bulan Januari dan bulan Agustus. Hal ini disebabkan karena standar hidup yang telah menurun karena kenaikan harga, rendahnya upah, dan tingkat pengangguran kaum muda yang awalnya sudah mulai turun dari puncaknya di atas 40% pada tahun 2021 kembali naik atau meningkat. Selain itu, migran asal Ukraina
yang tercatat sebanyak 360.000 orang bermigrasi ke Moldova atau 100.000 orang ke Polandia dan 40.000 orang ke Prancis. Hal ini disebabkan oleh serangan yang diluncurkan oleh Rusia sejak 2022 hingga sekarang, dikarenakan mereka tidak merasakan adanya keamanan dan kenyamanan hidup di kota asal dan memutuskan untuk bermigrasi ke negara lain. Jutaan warga Afghanistan telah melarikan diri dari penindasan dan kemiskinan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, dan banyak yang terjebak dalam ketidakpastian negara-negara di seluruh dunia yang memiliki sedikit hak dan kebebasan, dan juga tidak ada harapan untuk memulihkan masa depan yang lebih baik. Perang di Suriah telah menciptakan krisis pengungsi dan pengungsian terbesar di zaman kita, berdampak pada jutaan orang dan menyebar ke negara-negara sekitarnya. Lebih dari separuh penduduk Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat terus berlanjutnya perang, dan diperkirakan 15,3 juta orang akan membutuhkan bantuan darurat pada tahun 2023. Sebanyak 44.000 orang bermigrasi dari Suriah ke Jerman pada tahun 2023. Bencana ekonomi di Venezuela dan penindasan brutal terhadap pemerintahan Maduro telah menyebabkan lebih dari 7 juta orang bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita beralih ke isu selanjutnya mengenai isu perubahan iklim. Jika melihat perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, rata-rata suhu global yang meningkat di atas 1,5 derajat Celcius telah meningkat hingga hampir 50% dalam periode 5 tahun ke depan antara 2022 dan 2026, yang dimana pada tahun 2023 telah terjadi kebakaran hutan di Kanada yang menyebarkan asap hingga ke Amerika Serikat dan bahkan hingga ke Paris. Perubahan iklim telah menjadi masalah yang semakin besar karena berdampak pada cara dunia usaha beroperasi, cara negara-negara berkembang berupaya memperoleh sumber daya, dan cara kita membangun kembali komunitas lokal setelah menderita dampak buruk bencana alam akibat pemanasan global. Setelah mendengar isu dan hambatan-hambatan dalam penerapan SDGs atau Sustainable Development Goals yang sudah saya jelaskan, sampailah kita ke bagian solusi. Solusinya sebagai berikut. Solusi yang pertama, harmonisasi regulasi terkait migrasi dan ekonomi. Negara-negara Eropa telah berupaya memobilisasi ratusan juta euro dalam pendanaan pembangunan untuk mengatasi akar penyebab imigrasi yang tidak perlu, seperti pengangguran. Pada saat yang sama, kebijakan dan subsidi pertanian dan perdagangan Eropa telah merugikan produsen dan perusahaan di luar benua tersebut, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan dan meningkatkan tekanan pada sebagian orang untuk bermigrasi secara tidak teratur ke Eropa. Contohnya adalah perjanjian penangkapan ikan antara UE dan Senegal yang berkontribusi pada peningkatan migrasi ke Kepulauan Kanari Spanyol sejak tahun 2020. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperkenalkan skema visa premium yang biayanya sebenarnya bisa jauh lebih murah dibandingkan ribuan euro yang dikeluarkan orang untuk penyeludup dan perjalanan berbahaya dan tidak teratur. Atau calon migran dapat menyetorkan sejumlah uang besar kepada pemerintah negara tujuan mereka yang akan mereka dapatkan kembali dengan bunga jika mereka kembali ke negara asal mereka pada akhir kontrak kerja, sehingga mendorong migrasi sirkular. Masyarakat yang tidak mampu membayar visa atau deposit premium dapat diperbolehkan untuk mengambil pinjaman yang aman dan tidak bersifat predator, yang akan mereka bayar kembali melalui pajak yang akan mereka bayarkan sebagai pekerja formal. Solusi yang kedua, meningkatkan migrasi reguler. Ketika jalur migrasi tenaga kerja reguler diperluas secara besar-besaran, negara asal akan lebih mungkin untuk bekerja sama dalam pemulangan pencari suaka yang permohonan suakanya ditolak, dan menambah akses yang lebih baik ke pasar perdagangan Eropa juga dapat membantu meringankan situasi ini. Negara-negara Eropa harus menciptakan pilihan lain bagi pencari suaka yang ditolak dengan mengizinkan mereka mengubah jalur migrasi dengan memasuki jalur migrasi tenaga kerja atau izin kerja jika keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin mendesak di banyak negara tujuan. Dan solusi yang terakhir untuk perubahan iklim adalah yang pertama, emisi nol pada tahun 2025. Yang kedua,
The Paris Climate Agreement menggantikan perjanjian iklim internasional sebelumnya yang disebut Protokol Kyoto dalam upaya untuk memprovokasi dunia agar memperbaiki langkah-langkah mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, COP27 atau Conference of Parties with United Nations Framework Convention on Climate Change di Mesir membantu mengembangkan dana kerugian dan kerusakan yang akan membantu negara-negara yang lebih rentan untuk mendapatkan dukungan finansial ketika dampak perubahan iklim menimpa masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.